Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Masih semangat? Masih ya. Oke, kita kembali lagi bertemu di pertemuan ke-8, di mana teman-teman satu pertemuan lagi akan menghadapi UAS ya. Jadi ya mungkin teman-teman ya dipersiapkan, diperhatikan apa aja yang harus dipersiapkan. Jangan terulang lagi kayak UTS. Jadi nilainya udah tahu lah ya, udah lihat lah ya nilainya ya. Ya paling kan udah lihat di amalnya masing-masing kan. Ya kan di situ kan dinilai. Tapi jangan dilihat, nanti kesal nanti. jadi saya harap ya jangan terulang hal seperti itu lagi lah. Saya harap jangan terulang hal seperti itu lagi. Ya kalau nanti teman-teman lihat juga pasti kesal juga. Ya tapi itu sesuai data lah ya. Jadi saya tidak ngasih nilai tinggi dan segala macam, tapi itu sesuai data yang teman-teman jawab. Ya mungkin harapan saya jangan terulang lagi nilai UTS kalian seperti ini. Nanti dinilai UAS. Ya nanti kalau terulang dinilai UTS, mau nggak mau nanti ya nanti di KRS-nya nanti rata-rata C, B. Jadi harapan saya teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk belajarnya. Karena kalau ujian akhir semester itu nggak perlu kita belajar pas mau ujian, karena kita udah belajar ya sampai dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan ke-9. Jadi nggak perlu lagi. Jadi saya menganggap aneh ya kalau orang lagi ujian dia belajar malamnya, itu saya anggap aneh orangnya. Kenapa saya anggap aneh? Karena ya sudah dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-9. Jadi teman-teman nggak perlu lagi dipelajari gitu. Maksudnya belajar lagi pas UASnya. Oh besok mau UAS nih, saya mau belajar. Nah harapan saya seperti itu. Oke, kita ke materi langsung. Seperti biasa kita sudah belajar mengenai yaitu searching dan nestable, dimana di pertemuan ke-8 ini kita akan belajar tree. Nah dalam tree ini nanti kita belajar yaitu binary tree dan binary search tree. Nah binary tree dan search tree ini adalah salah satu hal yang penting dalam data structure atau struktur data. Ya, at least tree ini ya nanti algoritmanya yang lagi penting gitu untuk kita struktur data gitu. Jadi saya harapkan teman-teman tolong diperhatikan mengenai tree dan tolong dipahami seksama dan diperhatikan baik-baik. Nanti jika bagi yang online tiba-tiba screen-nya lepas, silakan dikasih tahu ya, dikonfirmasi. Karena Google Meet sekarang itu kurang lebih seperti itu terus problemnya. Nggak tahu kenapa, memang dari sononya. Oke, seperti biasa aturan pembelajaran dimulai. Teman-teman kerjasama, fokus penuh. Ketika ada yang mau ditanyakan, angkat tangan. Ketika tidak ada yang mau ditanyakan, kerjasama di mute. Tidak mengganggu keberlangsungan sesi, mengisi feedback setelah dipersilakan. Teman-teman silakan aktif untuk dalam pembelajaran kita ini. Pengisian feedback seperti biasa setelah
pertemuan selesai. Untuk pengisian feedback ini, teman-teman sudah paham dan mengetahui setelah selesai pertemuan. Untuk harapan saya, biar saya next week pertemuan, biar supaya berkembang dan lebih efektif lagi. Nah, agenda kita hari ini ada 2, binary tree dan binary search tree. Tentunya tentang tree. Nah, apa aja yang terkait mengenai tree ini? Di sini kita akan jelaskan bagaimana nanti untuk mengenai tree. Oke, kita lanjut. Sebelum dimulai, seperti biasa, teman-teman, ya kalau ada yang penting pada sesi tersendiri dicatat. Kalau tidak ada, ya nggak boleh dicatat juga nggak apa-apa, catat di otak gitu. Catat dan gunakan setiap halaman slide-nya. Oke, kita mulai. Tree. Apa itu tree? Nice, bagus. Lainnya? Ada lagi? Yang online gimana yang online? Ayo, yang online ini harapan saya jangan cuman mendengar saja, tapi kalau bisa menginstruksi gitu. Bagaimana yang online? Yang online? Nggak ada? Ini saya lihat yang online berapa orang ya? Ada 10 ya? 9 ya? 9 orang. Ayo 1 orang yang online. Udah pada tidur, baru mulai langsung tidur ya? Tidur Pak tidur. Apa? Jadi ada ini Pak, digunakan untuk menyimpan dan mengatur data Pak. Oke, nice. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya buat yang menjawab. Nah, jadi tree dalam struktur data itu sangat penting dan itu utamanya. Karena namanya struktur data itu terorganize data-datanya. Ya, dalam struktur data, si tree ini adalah berbentuk hierarki atau kepala keluarga, berkeluarga, family. Nah, yang pertama ada itu namanya node. Node tentunya itu simpul. Dan yang kedua parent. Parent itu orang tua. Orang tua itu tentunya induknya. Jadi sebelum kalau kita mempelajari hal sesuatu yang baru, harus tahu dulu pengertiannya. Ketika nanti kita untuk praktek, jadi harus mengerti dulu. Selalu saya bilang dan selalu saya tekankan, harus tahu dulu pengertiannya dan harus paham mengenai yang kita akan pelajari gitu. Nah, untuk ada parent tentunya ada children, anak-anak. Ya, karena kalau ada orang tua, anak, ya penyusunan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tree ini digunakan untuk yang pertama struktur folder komputer. Ya, benar. Struktur organisasi, database, DOM, HTML, baru sistem pencarian data. Nah, kalau teman-teman sudah
belajar kemarin kita nanti binary. Nah, nanti kita mengenai tree ini gitu. Lebih spesifik gitu. Oke, kita next lagi. Nah, jadi ilustrasi tree-nya kurang lebih seperti ini. Nanti ada di sini parent, atau nanti di sini node-nya, baru parent, dan di sini child-nya. Nah, kalau penjelasan, A itu adalah sama dengan root. Kalau B dan C, child dari A, berarti A-nya parent, family. D dan E itu child dari B. F dan G child dari C. Parent dari C. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus paham dulu ilustrasi tree-nya gitu. Nah, kalau seperti ini tuh, karena namanya tree nanti binary tree itu banyak dipakai untuk mengenai algoritma. Nanti menggunakan algoritma binary tree binary. Nah, teman-teman harus paham gitu mengenai struktur data. Nah, kita next lagi. Nah, teman-teman harus tahu dulu, paham istilah penting pada tree ini. Yang pertama root ya. Root tentunya node nanti paling atas. Nanti itu kita buat dalam constructor atau sebuah kelasnya. Kalau nanti ke implementasi ke codingannya. Nah, parent adalah induk dari node. Kalau child, anak node ya. Nanti ada leaf. Leaf itu node tanpa anak. Jadi ya mungkin di akhirnya, di kirinya nanti. Edge garis penghubung untuk menghubungkan antara parent dan child. Subtree itu cabang tree. Height tinggi tree, dan depth kedalaman node. Nah, teman-teman pahami dulu istilah-istilah ini biar nanti teman-teman nggak bingung apa itu root, apa itu parent, apa itu child, apa itu leaf. Ini memang bahasa Inggris semua, karena nanti kita kalau ngoding ya tentunya pakai bahasa Inggris. Nah, tentu teman-teman harus pahami dulu istilah-istilah ini sebelum nanti ke next pelajaran ini. Mungkin nanti pas praktek ada hal-hal istilah seperti ini, teman-teman udah tahu. Nah, pahami dulu. Kalau bisa diingat sebentar. Biar nanti kalau saya jelaskan nggak perlu lagi, oh ini node-nya, ini root apa gitu, segala macam. Nah, teman-teman udah paham gitu. Oke, kita next. Nah, yang pertama binary tree. Jadi binary tree itu setiap node maksimal memiliki 2 anak. 2 anak ya, ingat. Binary tree adalah setiap node maksimal memiliki 2 anak. Yang pertama di kanan dan di kiri. Seperti teman-teman lihat ilustrasinya, ada 10. 10 itu untuk node-nya. Nanti untuk child-nya 5 dan 20 di kiri dan di kanan. Nah, penjelasannya root. Nah, apa tadi root? Node. Oke, benar. Harus paham ya dulu ya, biar nanti root sama dengan 10. Apa itu root ya? Gitu istilahnya. Makanya saya bilang, saya tekankan, ingat dulu ini. Nanti penjelasan-penjelasan mengenai istilah-istilah ini banyak nanti. Kalau nanti teman-teman tidak paham ini, saya jelaskan juga nanti teman-teman tidak paham. Nah, perlu diketahui dulu istilahnya. Karena istilah-istilah ini banyak nanti mengenai binary tree. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dulu. Nah, kembali lagi. Untuk child kirinya itu 5.
Kalau right child itu 20. Jadi kenapa dibilang binary tree? Karena pohon binari. Pohon, dia berbentuk pohon. Dan seperti inilah gitu. Kalau teman-teman masih ingat pelajaran SMP mungkin ya. SMP kali ya? SD udah ada juga kali ya? Apa nama ini kalau kayak gini? Faktorisasi kan? Nah, itu kan bisa. Nanti teman-teman paham dulu. Jadi teman-teman harus paham dulu gitu. Arti-artinya gini. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Ingat, harus ditekankan binary tree adalah setiap node maksimal memiliki 2 child, yaitu ada kiri dan kanan. Oke, kita next lagi. Nah, struktur node pada binary tree atau pohon binary dalam JavaScript, karena kita menggunakan language JavaScript, node biasanya memiliki yang pertama data atau value, data dan nilainya. Dan yang kedua dan yang ketiga tentunya ada kiri dan kanan. Nah itu untuk struktur node pada binary tree. Kita next. Nah, contohnya seperti ini nanti. Membuat node binary tree. Ini mah masih defaultnya. Ya basicnya lah. Nanti contohnya kita buat kelas yang bernama node. Nah, baru kita simpan. Penyimpanan nilai itu menggunakan constructor, nanti dinilainya di parameter ini. Nah, value-nya berapa, untuk yang di kiri berapa, yang di kanan berapa nilainya. Nah, itu basicnya. Basic dari membuat node untuk dasarnya. Nah, kalau penjelasannya seperti ini. Digunakan untuk menerima nilai node, constructor atau value itu disimpan atau digunakan untuk menerima dari nilai sebuah node. Kalau kita menggunakan ini. Nah, ini nanti untuk digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Nilai apa? This is value, this is left, dan this is right. Yang value-nya berapa, kirinya berapa, right-nya berapa. Itu. Nah, nanti kan digunakan untuk kanan dan kiri dan kanan. Ya, contohnya ya seperti ini nanti ilustrasinya. Untuk defaultnya kayak gini. Nanti kiri dan kanan gitu. Itu untuk dalam implementasi codingannya. Untuk defaultnya ya, ini defaultnya ya. Belum ada nanti untuk nilainya, penyimpanan nilainya dan segala macamnya. Nah, ini untuk defaultnya. Oke, kita next lagi. Nah, contohnya gini nih. Oke, ini kita lihatlah, kita buka codingan. Kita buat dulu foldernya. Kita Visual Studio Code. Nah, nanti membuat binary tree secara manual. Di sini kita akan membuat binary tree secara manual menggunakan binary tree. Tapi ini masih manual. Nah, nanti ilustrasi tree dari program nanti ini seperti ini. Jadi ada nanti istilahnya 10. Nah, di sini 5, di sini 20, dan di sini 3 dan 7. Nah, di sini ada lagi. Karena dia ada berhenti di kanan. Ini kita tunggu dulu ya.
Kita tunggu dulu ya. Ini kok jadi berat ya? Nggak jaringan sih OBS ini. Kalau Visual Studio Code nggak pakai jaringan. Benar bukan? Oke, sebelum nanti program, teman-teman ingat dulu ilustrasi programnya seperti ini nanti ya. Jadi, kalau di sini nanti kita untuk rootnya 10, untuk root left-nya itu 5 dan 20. Dan di sini kita buat lagi root left left. Nah, nanti kita jelaskan nih. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita mempunyai sebuah kelas yang bernama node, di mana kita membuat sebuah konstruktor untuk menyimpan nilai. Nah, untuk parameternya kita buat sini value. Nah, nanti kita mau melihat nilainya di sini untuk menyimpan nilai. Ya udah, kita buat nih variabel baru yang bernama node. Node tentunya rootnya 10. Nah, nanti di atas 10. Contohnya seperti ini 10 di atas 10. Baru root, ambil root di bagian kiri katanya. Buat root di bawah untuk di bagian kiri yaitu 5. Nah, nanti dia akan seperti ini. 5 katanya. Nah, untuk di sini ya. Kita ambil dulu untuk penyimpanan nilainya dari konstruktor ya, sebuah kelas ini. Yang kita lihat. Baru saya buat lagi baru di bagian kanan untuk dari si root atau node 10-nya itu di child 20. Buat aja lagi 20 sini katanya. Nah, baru tentukan langsung root left left. Katanya kan di sini ada left nih, berarti di bawah left-nya si 5. Nah, baru di sini katanya. Tuh. Ya udah, kita buat 3. Nah, di sini lagi di bagian kiri dan tetapi di bagian kiri tapi di kanannya. Ya udah, berarti di kanannya. Nah, ini baru sini 7. Nah, itu ilustrasinya. Ya udah, kita ambil nih konsol crowd-nya. Nah, kita lihat. Sabar. Lama banget ya. Nah, kita enter. Nah, seperti ini. Jadi, kita buat nih value-nya 10. Tentunya root-nya. Karena kita udah simpan nilai sini value. Ambil left-nya. Left dari sini. Karena di sini nilainya 0, maka ditentukan dari yang kita pembuatan baru. Yaudah, kita buat di sini 5. Nah, dalam 5 ini nanti ada di kiri dan kanan seperti ini. 3 dan 5. 3 dan 7. Nah, di sini lagi right-nya 20. Nah, left sama right-nya 0. Kenapa? Karena kita tidak buat untuk right left sama right right. Karena dia 2 maksimal binary tree. Gimana? Paham? Paham lah ya? Atau masih bingung? Tentunya gini. Jadi dari ilustrasi kode ini, ya ilustrasinya seperti ini. Nah, contoh ini kita buat node-nya 10 untuk root-nya. Kita tentukan root-nya 10 untuk pembuatan baru nanti. Oke. Setelah itu buat di root bagian kiri katanya. Ya udah, saya pembaruan di bagian kiri 5. Oke, saya buat 5 di sini. Nah, setelah itu buat lagi root di bagian right-nya atau kanan. Right itu kan kanan. Nah, kita buat 20. Nah, buat lagi left left di bagian kiri tapi di bawah untuk bercabang child-nya. Child dari kiri baru di child lagi.
dia anakan lagi gitu, diturunkan lagi. Nah, berarti langsung pembuatan baru notnya, yaitu 3. Nah, setelah di 3, karena dia buat lagi left right-nya 7, buat lagi tapi di bagian kanan. Nah, kalau di sini 20 nggak turun karena dia bersifat di sini 0. Karena kita tidak tentukan nilai dari left dari right sama right dan right. Kanan dan kanan. Dari si child si 20. Makanya dia stop. Dan nilai di sini nilainya dia di sini 0 0. Karena kita tidak tentukan. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitulah struktur data. Ini paling penting loh mata kuliahnya. Harus paham lah. Oke, paling kurang lebih seperti itu teman-teman harus paham. Kita lanjut lagi. Udah mulai paham lah ya? Paham lah ya? Yang penting ilustrasinya ingatlah binary tree. Dan ketika dia disuruh pembuatan not baru maka diturunkan ke dari parent ke child. Karena kalau udah namanya kita pembuatan binary tree ya pasti ada namanya parent dan child. Dan setiap kelas pasti ada namanya parent dan child juga. Ingat, itu di setiap pemrograman pasti ada. Parent dan child itu pasti ada. Apalagi kalau teman-teman di OOP, Object Oriented Programming. Itu paling penting. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya traversal pada tree. Nah, si traversal ini adalah proses menjelajahi gitu, menjelajahi atau mengunjungi gitu. Not satu persatu. Nah, ada 4 jenis traversal. Yang pertama pre-order, bukan order makanan. Yang kedua inner order dan post order. Dan yang terakhir itu adalah level order. Nah, teman-teman harus paham jenis-jenisnya nanti. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Tapi harus ditekankan traversal adalah proses menjelajahi atau mengunjungi node satu persatu dalam si tree-nya nanti, pohonnya dikunjungi satu-satu gitu. Oh, saya mau ke rumah si A, dikunjungi gitu. Lo apanya analoginya gitu. Nah, kita next. Nah, jadi urutannya seperti ini. Ada root, ada left dan right. Contoh pre-order, ada 10-nya rootnya. Nanti untuk left 5 20. Ya hasilnya 10 5 20. Karena urutannya harus root, left dan right, dikunjungi satu-satu. Ini namanya pre-order traversal. Jadi teman-teman harus paham dulu tuh urutannya. Dari root, left, dan right. Dikunjungi. Dikunjungi dulu angka 10 pertama, baru dikunjungi lagi angka 5, dikunjungi lagi angka 20. Karena dia mengunjungi atau menjelajahi by one to one. Oke. Jadi nanti hasil ordernya seperti itu. Kita next lagi. Nah, kalau implementasinya ya kurang lebih seperti inilah. Teman-teman lihatlah. Ini untuk defaultnya ya. Nanti contohnya nih kita lihat nih. Nah, kalau implementasinya codingnya seperti ini, nanti teman-teman langsung aja buat sebuah function itu pre-order, ambil node. Nah, ketika node-nya memang tidak bernilai 0, maka returnkan ya 0 aja gitu. Kalau ada nanti ya silakan ambil value-nya berapa, pre-order-nya berapa, untuk left-nya berapa dan right-nya berapa di sini. Nah, contohnya kalau kita ambil nih
Kayaknya ini harus ada nih. Kalau di sini kita buat pre-order root. Nah, di sini nilainya 10, 5, 3, 7, 20. Kenapa? Ingat, kan tadi kan di sini saya ambil nih outputnya pre-order root, ambil rootnya. Coba, kenapa ini kita ini dulu ya. Kita jangan anggap dulu ini yang ini. Ini udah kita jelaskan. Nah, sekarang yang ini. 10, 5, 3, 7 dan 20. Mengunjungi apa? Gitu. Terus? Oh. Masih ya udah benar sih. Tapi kurang tepat lah. Maksudnya udah benar lah. Maksudnya. Tujuannya udah benar gitu tujuannya. Nah, seperti kita ingat tadi kan mengunjungi. Contohnya nih, kita mau mengunjungi sebuah value-nya dan left dan right-nya semua. Keseluruhan tadi yang ilustrasi seperti ini. Kan hasilnya tadi seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, yang dikunjungi ini satu-satu. Root-nya dari root, left, right, left, dan left, right. Nah, dikunjungi satu-satu ini, per satu-satu. Itu mengenai traversal pre-order. Dari right. Nah, nanti bentar, ada nanti jenisnya. Oke, nanti ada urutannya. Kita jelaskan satu-satu, nanti jenis-jenisnya. Untuk bagus pertanyaannya, bagus. Tapi nanti ada kita jelaskan, oke? Oke, itu mengenai untuk urutan pre-order. Jadi dia dari root, baru left, right. Nah, nanti teman-teman ingat dulu ini urutannya. Kalau pre-order traversal itu root, left, baru right. Nah, nanti ada lagi nanti mengenai tadi dibilang si teman tadi. Kita lihat nanti seperti itu. Itu nanti jenis apa? Jenis traversal apa? Oke. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu. Nah, jadi ada namanya in order traversal. Kan tadi untuk pre-order itu root, left, right. Kalau in order traversal itu dari left, root, dan right. Tentunya dia diambil dari 3, 5, 7, 10, dan 20. Sesuai pohon binary yang tadi yang kita buat. Contohnya, nih kita ambil sebuah ini in order ya. Ini kita ini dulu. Ini kita lanjut ke sini. Nah, kalau dia in order kan tadi pertama dari left, baru ambil rootnya berapa, baru right-nya. Berarti dari left ini, baru ke ambil rootnya langsung, baru ke right-nya. Nah, untuk implementasi kodenya langsung kita menggunakan in order di sini. Nah, kalau ini tadi kan pre-order dari apa tadi? Pre-order urutannya? Nah, kalau in order? Nah, oke. Ingat, jangan ketukar. Nah, kalau kita lihat nih, di sini kita ambil nih in order ya. Harusnya in order root. Kita ambil. Nah, oh, ini kita komentar dulu lah biar kelihatan lah. Nah, seperti yang tadi kita lihat dari left, root, dan right ya. Nah, berarti diambil dari 3, 5, baru 7, nanti sampai 10, baru ke 20. Nah, itu namanya in order, right.
in order traversal. Ada menggunakan sebuah metode pre-order sama in order. Oke, kita next lagi. Nah, untuk poster dari traversal itu dari left, right, root. Ingat, urutannya jangan ketukar-tukar ya. Agak membingungkan juga sih. Maksudnya bingung, ya nanti ketukar-tukar teman-teman. Masih ingat in order, in order ya? Oke, kalau ini left, right, dan root. Oke, kita lihat. Nah, untuk implementasinya ya kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba. Ini kita komentar aja. Nah, kita menggunakan di sini post order. Ya, ketika dia nilainya 0 ya tampilkan 0. Kalau ada nilainya ya udah lanjutkan nilai dari yang di atas. Ini. Gitu doang simpelnya. Ya udah, kita buat aja sini. Post order ambil rootnya. Kita lihat jawabannya. 3, 7, 5, 20, dan 10. Karena kenapa? Karena dia diambil dari left dulu. Left, baru ke right, baru ke root. Nah, itu kalau post order traversal. Nah, kurang lebih seperti itu. Mana, udah paham lah ya? Nah, jadi urutannya seperti ini nih. Root, perbandingannya pre-order, in order, dan post order. Root, left, right, dan left, root, dan right. Nah, tadi pertanyaannya apa tadi? Kalau dibalik, ya tentunya nggak bisa. Karena kita jenisnya seperti ini. Jenisnya sesuai traversal. Karena kita mempunyai istilahnya kalau struktur data itu, karena struktur data terorganize ya, udah terstruktur. Gak boleh kita ubah-ubah lagi, ini udah aturan terusnya gitu. Tapi ya itu ada 3, pre-order silakan gunakan, in order silakan, dan post order silakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu perbandingannya, ingat aja di sini. Jadi teman-teman mau gunakan nanti, ini nanti kalau kita untuk algoritmanya ya sangat penting menggunakan seperti ini nanti. Ya belum sekarang nanti teman-teman temukan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman belajar lebih jauh mengenai di sisi machine learning, tahu paham machine learning? Ya begini nanti algoritma itu sangat penting strukturnya. Nah, itu mengenai perbandingan traversal mengunjungi satu-satu, menjelajahi mereka. Oh, ini apa nih? Ya, sabar. 15 menit lagi, masih lama. Oke. Jadi teman-teman harus paham ya mengenai perbandingan traversal tadi ya. Ya, ada pertanyaan? Level order jarang digunakan. Ya seperti istilahnya ya jarang banget, memang nggak pernah digunakan lagi. Tapi ada 4. Nggak di sini, makanya saya nggak jelaskan ya karena nggak digunakan lagi, 3 ini doang.
Tapi memang ada 4. Ada lagi pertanyaan? Analoginya? Tunggu, saya mau ngambil analogi agak sulit nih. Soalnya kalau dibilang analogi, kalau dibilang programnya ini banyak banget digunakan ya, banyak banget. Tapi kalau analogi agak susah nih. Apa ya? Biar agak mudah paham dimengerti ya. Maksudnya analoginya ya. Analoginya. Ya. Iya, benar. Emang saya sering analogi ya. Kalau ini saya nggak analogikan juga ya. Kalau kita mencari ya, ya apa ya? Gimana ya? Agak sulit sih translate-nya ya, bahasanya ya. Sabar. Biar saya pikir dulu nih. Ambil analoginya untuk pre-order ini ya. Mana ya? Bagus ini. Tunggu. Pre-order. Saya mau ingat dulu ya, ambil analogi yang paling gampang ya. Apa ya? Oke, ini kalau pre-order perbandingan traversal, pre-order, in-order dan order ini bisa juga dalam ya antrian juga bisa, antrian kayaknya antrian. Kalau kita mau ambil dari sisi kiri dan kanan, soalnya agak sulit sih kalau di bagian machine learning itu menjelaskan ya, nge-translate-nya apa ya? Hah? Bukan, lebih dia itu kayak kita mendeteksi loh, mendeteksi apa ya? Agak sulit menjelasinnya ya. Kalau kita beginilah kalau susah translate ini, wajar. Ya saya jujur juga agak sulit analoginya. Tapi nanti teman-teman pasti ketemu nanti ini titik terangnya. Jadi ya nantilah ya, kita lanjut lagi ya. Nanti saya translate lah. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya. Nah, saya analogikan nantilah. Kita lanjut lagi. Saya tampung ya pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Bagus. Ada lagi pertanyaan selain itu tadi? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita next. Nah, yang pertama binary search tree. Binary search tree ini adalah binary dengan aturan. Kan dia tadi binary tree doang. Kalau yang ini yang kita bahas itu binary search tree.
pohon mencari pohonnya gitu istilahnya. Kita mencari sebuah binary dalam pohonnya gitu. Nah, nilai kiri lebih kecil dari root, nilai kiri left kecil dari root, nilai kanan lebih besar dari root. Nah, perlu diketahui. Kita next lagi. Nah, keunggulan binary ini seperti ini ada yang pertama pencarian data, penambahan data, penghapusan data. Karena dia datanya tersusun otomatis. Kalau kita mau mencari data, kalau lebih menggunakan binary search tree, algoritmanya atau struktur datanya, ini untuk melakukan pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data. Itu tujuannya. 3 poin itu. Kenapa kita harus menggunakan binary search tree? Karena struktur datanya lebih unggul, mempermudah atau lebih efisien untuk mengelola sebuah datanya. Jadi sebenarnya masih banyak opsi ya, opsi-opsi menggunakan ketika kita mau nge-search. Tapi mana yang lebih efisien? Karena ada suatu case sebisa mungkin itu 0,5 milisecond. Maksud saya, ketika ada sebuah aplikasi, contohnya aplikasi warna hijau atau warna orange. Jadi kalau teman-teman sebagai user menggunakan aplikasi, sebisa mungkin itu jangan terlalu banyak menunggu. Ini jaringannya nih padahal aplikasinya. Kan diusahakan itu minimal itu 5 milisecond. 5 detik. Paling lama, paling cepat 3 milidetik. Kalau lebih dari 5 detik, nanti kena suspend programmernya atau kena tegur. Ini saya pakai aplikasi kamu kok lebih dari 5 detik. Pengaruh nggak sih buat bisnis? Pengaruh buat bisnis, apalagi skala besar. Kalau kita menunggu secara lama, search-nya lama, ordernya lama. Kalau kita menunggu lebih dari 5 detik, teman-teman udah merasakan kalau sebagai user bagaimana? Kesal, udah saya mau pindah di toko A aja lah. Saya mau pindah ke aplikasi A, aplikasi B, lebih cepat, lebih enak, lebih ringan. Nah, itu yang ditugaskan dari programmer itu, apalagi kalau di perusahaan ada mengejar KPI ya. Nah, itu yang dia kejar. Maksudnya programmer sebesar itu aplikasi itu, apa yang mereka lakukan? Udah ada kok aplikasinya. Terus kerja mereka apa? Yaitu ngimprove, melakukan pengembangan lebih baik, lebih efisien lagi aplikasinya. 5 milisekund detik gitu. Oh, kita telusuri lebih jauh. Ternyata query-nya lebih lama. Oke, query atau enggak di bagian server karena kita menggunakan cloud atau AWS dan segala macam. Nah, itu. Nah, di sini kalau kita melakukan pencarian data, penambahan data, ya lebih disarankan binary search tree. Kalau nanti untuk pengkodikannya gitu. Nah, kita next lagi. Nah, jadi di sini membuat kelas binary search tree. Nah, contohnya kita buat di sini. Contohnya, sinilah kita buat. Nah, ini defaultnya ya. Nah, di sini kita mempunyai sebuah kelas yang bernama node. Nah, di sini untuk menyimpan data ada value, ada left, dan right. Nah, kita buat lagi kelas baru nih. Binary search tree.
kita menyimpan nilai untuk rootnya doang. Tapi kalau nanti nggak ada nilainya, tapi bersifat nol masih di sini karena memang belum menentukan nilainya, karena masih disimpan nilainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk defaultnya. Nah, nanti untuk menambahkan data ke binary search tree atau sering disebut BST, digunakan untuk menambahkan node baru, ya kita insert nanti value-nya. Nah, nanti kita insert dulu value-nya tersebut. Nah, ini untuk defaultnya. Default dari si pembuatan kelas. Si menggunakan BST atau binary search tree. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kita buat nih studi kasus nih. Implementasi insert atau menambahkan data dari binary search tree BST. Nah, contoh ini kita buat lagi nih contohnya. Ini kita komentar aja dulu. Ini kita copy paste dulu ya. Nah, di sini saya jelaskan nanti. Diketik, menghabiskan waktu, lebih baik langsung dijelaskan. Nah, tadi kan kita udah buat nih di sini defaultnya. Oke, di sini saya buat berdasarkan lengkapnya, lebih lengkap lagi. Nah, oke. Nah, perlu ingat teman-teman di sini harus diingat dulu ini. Binary search tree adalah binary tree dengan aturan nilai kiri lebih kecil dari root. Nah, berarti rootnya 50, nilai kirinya 30 lebih kecil. Nilai kanan lebih besar dari root, berarti 70 lebih besar dari root karena di nilai kanannya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, di sini kita udah jelaskan tadi, di sini kelasnya saya buat, dan kelas binary string-nya di sini kita langsung menyimpan, nge-insert nanti value-nya berapa, untuk ngambil nilai dari si left-nya berapa. Di sini kita cari pengulangan looping. Ya kalau nanti dia nggak ada nilainya ya return kan nanti right yang sekarang gitu. Nah, kita lihat ini contohnya satu. Contohnya kita ambil ini nih. Menggunakan binary search tree. Contohnya ilustrasinya seperti ini, 50, 30 dan 70. Nah, di sini kita insert nih. Coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita buat variabel baru BST. Nah, kita buat nih melakukan pembaruan ambil dari si kelas binary search tree. Nah, kita insert 50, 30, 70, 20 dan 40. Nah, kalau kita konsol log, ya kita ambil di sini. Nah, rootnya di sini 50 untuk value yang paling atas. Untuk left-nya tadi nilai kiri lebih kecil daripada root, makanya 30. Nah, di sini left-nya dia null atau not. Nah, right-nya di sini maka 70. Untuk lebih, kalau di kanan kan lebih besar dari root, maka dia value-nya 70. Baru tentunya left dan right-nya null. Karena kenapa? Karena tidak ada lagi di sini. Kalau di bawahnya lagi udah null. Nah, jadi seperti itu doang. Kiri lebih kecil, kanan lebih besar daripada root. Itu menggunakan binary search tree-nya. Nah, kita lanjut lagi. Searching pada binary search tree. Cara kerja. Jika data lebih kecil, maka dia ke kiri. Jika data lebih besar, maka dia ke kanan. Gitu aja simpelnya. Kalau lebih kecil ke kiri, lebih besar dia ke kanan. Nah, kita lihat lagi. Nah, contohnya nih kita buat di sini search value-nya ya. Berarti di sini kita buat itu di sini. Ini kan udah insert, berarti di sini kita buat search. Nah, maka di sini kita mau nge-search nih. Untuk current-nya kita ambil root yang sekarang. Silakan. Baru kita melakukan pelupingan data.
untuk mencari data dari kiri dan kanan. Ingat, untuk pencarian data, kalau dia menggunakan searching binary search tree, jika data lebih kecil dia ke kiri, jika data lebih besar dia ke kanan. Nah, nanti kita cari nih, apakah lebih kecil dari kiri daripada root, nanti tampilkan. Itu. Nah, contohnya kita ambil dari ini nih, kita konsolot nih, contohnya. Kita ambil nih konsolotnya. Ini kan kita ambil nih dari sini. Kita clear dulu. Ini kayak kita komentar dulu. Kita clear. Oh, di sini kita belum ini ya, karena kita belum insert ya. Harusnya kita insert dulu. Nah, jawabannya true dan false. Kenapa? Kenapa true dan false? Karena apakah rootnya yang di kiri itu lebih kecil daripada 40? Benar, false. Karena ini nge-search lebih kecil di kanan. Ketika dia current lebih kecil daripada value yang sekarang 50, maka dia true karena 50 lebih besar lebih kecil daripada 30, maka true. Maka kalau dia nge-search kita ambil di 100, apakah untuk pencarian dari si 100 ini di right sekarang 100 lebih kecil daripada root yang value-nya sekarang? Tentunya false. Karena dia lebih besar. Kita melakukan pencarian dari kiri. Nah, itu untuk melakukan pencarian, kita nge-searching itu. Dia nge-searching menjelajahi gitu. Dijelajahi semua ketika datanya sudah di-insert. Karena kenapa? Karena di sini kita mempunyai kelas binary search tree, di-insert dulu value-nya. Di-insertnya seperti ini. Ilustrasinya di-insert dulu. Maka ya kita buat lagi di sini konsolok terbaru. Maka hasilnya true dan false. Dari 40 dan 100. Karena kita ambil dari source ini, search value ini. Nah, maka kalau dia kosong ya tampilkan juga false. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menggunakan binary search tree. Oh, kok nggak ada bilang ya? Pada malas juga kali ya belajar ya. Kita juga 10 menit lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini lagi kita lihat nih kompleksitas binary search tree. Nah, kalau operasi search, insert, dan delete, nanti kompleksitasnya ya seperti biasa, O log n untuk kompleksitasnya. Nah, perbedaan binary tree dan binary search tree. Oh iya benar. Kalau binary tree itu tidak ada aturan urutan. Kalau binary search tree ada aturannya, rulesnya, ada aturan dan kiri dan kanan. Kalau binary tree itu pencariannya lebih lambat. Ya karena kenapa? Ya karena dia lah menjelajahi dulu satu-satu. Ya kalau dia binary search tree pencarian lebih cepat karena aturannya ada kiri dan kanan. Kalau binary tree itu strukturnya bebas. Kalau binary search tree itu strukturnya terurut. Nah, itu perbedaannya. Nah, contohnya nih, kalau kita mau ambil sebuah kasus nih.
dari binary tree ini. Sebentar ya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Sorry tadi, ini bentar tadi. Nah, kalau kita menyimpan studi kasus mahasiswa, kalau kita pakai yang tadi binary search tree, contohnya nih, kita mau insert sebuah nilai mahasiswa, kita baru lagi. Nah, kita ambil sebuah kelas dari binary search tree ini. Search tree ini untuk mau menyimpan sebuah menginsert nilai mahasiswa. Contohnya nih, kita clear dulu. Ini kita hapus dulu ya biar tidak. Nah, di sini nilai mahasiswa search-nya 75. Kenapa true? Karena di sini kita mau ngambil dari si root-nya ini, apakah si 75 untuk pencarian 75 itu benar untuk melakukan pencarian 75, apakah ada nilainya? Tentunya ada dia, tapi dicarinya dia itu udah lebih dari kiri dulu, lebih cepat dia. Karena kita mau mencari lebih dari kiri dan kanan gitu. Karena dia lebih karena rootnya contohnya 50, kita ambil 75, atau nanti rootnya 60 nih dari di insertnya nih, kita ambil dari 75-nya nih dari si kanannya. Ya udah tinggal ambil dari 75-nya gitu. Nah, itu untuk true, untuk penilaian kasusnya ya. Nah, kalau traversal dari binary search tree dengan in order,
keunggulannya itu menghasilkan data terurut. Contohnya seperti ini ya. Ya ini untuk ordernya ya. Function kita buat in order. Tadi in order kan tinggal kita sama aja. Kita panggil gitu. Nah, ambil yang terurutnya dari yang terkecil, baru terbesar dari kiri dan kanannya. Kita tinggal ambil aja 60, 70, 50, 80 dan 90 untuk in order. Karena kenapa? Itu menghasilkan data terurut dari kecil. Kalau traversal BST-nya dengan in order ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya gini ya. Ini dari binary search tree, binary tree dan search tree itu contoh ya. Kalau teman-teman main tebak angka ya, pernah sering main tebak angka? Apalagi kalau teman-teman ya, atau laki-laki nih, pernah main judol online? Ayo. Enggak, biar saya. Nggak pernah. Oke, gini analoginya. Teman-teman ada kamus bahasa Inggris lah. Nah, kegunaan search tree ini kan kita mau mencari nih kamus dari contohnya bahasa Inggris binary, contohnya gitu ya, bahasa Inggris contoh teksnya. Maka dia kalau kita mau mencari kan nggak satu-satu, ambil langsung ke tengahnya langsung, kalau enggak atau ke kanan. Kalau kita mau langsung cari langsung cepat gitu kan. Nah, ibaratnya seperti itu. Kan kalau kita mau mencari kamus nggak cari satu-satu kan. Maksudnya kayak kita lihat nih langsung angkanya udah ketahuan gitu. Jadi bisa dilompat. Gitulah, agak sulit analogi emang. Paham nggak sih? Paham ya? Dan nih contohnya satu lagi. Bagan contohnya. Oke nih. Piala Dunia bentar lagi ya, Piala Dunia. Oke, Piala Dunia. Contohnya Bagan Piala Dunia. Contohnya Brazil lawan Argentina. Contohnya ya. Lawan Argentina hari ini main gitu ya, contohnya. Nah, Spanyol lawan Portugal, contohnya ya, contohnya. Nah, mereka lagi bertanding di hari yang sama. Oke? Di hari yang sama. Maka ketika siapa yang menang dan siapa yang kalah, dia akan turun dan naik. Dan kalau ketika dia naik, langsung di search dan lompat langsung ke atas. Itu untuk algoritmanya. Itu sering kalau benar-benar ini sering pembuatan bagan juga. Tapi lebih seringnya ke AI sih, AI. Agak sulit juga menjelaskannya. Tapi ya analogi seperti itulah. Seperti kamus juga, kita tinggal melompat carinya. Jadi nggak perlu cari satu-satu gitu. Karena kita kalau cari yang lebih gampang untuk binary search tree, cari lebih kecil dulu untuk di kirinya. Kalau ada, nggak perlu lagi kita cari satu-satu gitu. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Ya begitulah analoginya. Apalagi kalau ini ya, kalau AI juga ya, AI itu kan istilahnya AI itu kan database. Kalau namanya AI itu pasti database. Jadi ketika kita nge-prompt, mereka langsung cari lompat cepat kan. Tapi kalau prompt sedikit juga itu mudah menghabiskan server mereka yang berat. Jadi jangan makan apa hari ini ya, jangan bilang gitu. Berapa server gitu. Ya walaupun gratis gitu ya, mereka itu udah terbakar itu server mereka. Nah, itu kegunaan dari binary search tree ini. Mereka langsung cepat, begitu banyak data loh.
datanya kayaknya ada 1 M atau 1 triliun, karena namanya AI itu database. Database dicari yang lebih cepat, diproses, di prompt, kan ada proses nih. Kok bisa secepat itu dengan beribu-ribu data atau berjuta-juta atau bermiliar-miliar data. Nah, itu penggunaan struktur data. Nah, ini binary search tree yang digunakan sering. Nah, itu tuh kalau teman-teman menangkapnya lah. Kalau teman-teman pakai AI, kok cepat langsung dicari gitu. Nggak perlu, mungkin paling lama juga itu 10, kalau kita banyak ya mencari ya. Pak, udah banyak juga sih nge-prompt-nya juga udah cepat banget. Nah, teman-teman sering berpikir nggak, kenapa bisa cepat mereka untuk melakukan jawaban? Yaitu menggunakan struktur data ya, dan sering kalau dalam machine learning itu menggunakan struktur data ya ini binary, pohon binary. Sering mereka gunakan seperti itu. Nanti ya kalau teman-teman belajar lebih jauh lagi, paham yang apa yang saya maksud gitu. Karena si pencarian ini atau ketika kita lagi suruh orang, dia memakai jalur pintas gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Lebih baik langsung jalan pintas daripada kita. Kenapa? Karena kita mau lebih cepat gitu. Ya kadang juga memang agak lama sekarang ChatGPT ya, ChatGPT juga agak lama sekarang, udah lama nge-prompt, tiba-tiba lama untuk jawabannya ya, udah mulai. Nah mereka mengatasinya bagaimana? Mengefisien lagi tuh algoritma mereka. Nah algoritmanya yang seperti kita pelajari ini basicnya akan seperti itu, basic untuk ke AI itu. Jadi kalau teman-teman udah tahu struktur data, OOP, basicnya nanti ya lebih sering untuk menganalisis data, menganalisis algoritma. Ya seperti itulah. Memang kalau studi case dalam tampilan agak sulit menjelaskannya. Tapi untuk studi case dalam seperti ini ya lebih sering untuk pemakaian efisiensi source code-nya gitu. Dan ketika nanti efisiensi servernya lebih cepat gitu. Ya itulah. Mengefisiensi dan tidak memberatkan server kita karena terpengaruh juga, dan jangan redundansi berulang terus, kebanyakan perulangan tapi tujuannya hanya satu. Karena saya bilang kan juga ya, selalu bilang kalau buat kode jangan redundan ya. Kalau tujuannya cuma itu aja, jangan dibuat bertele-tele gitu. Ya udah langsung cepat gitu. Nah, itulah kalau kurang lebihnya seperti itulah analogi yang benar, binary tree dan search tree. Nanti kalau teman-teman memang lebih fokus lagi ke machine learning, nah kenapa semester 2 itu lebih banyak ke matematika, algoritma, struktur data? Karena nanti teman-teman dapat titik terangnya itu di semester 4. Lebih banyak lagi teman-teman itu mengenai OOP sering. Nah nanti ketika teman-teman sudah paham untuk fundamentalnya, nanti teman-teman dapat titik terangnya, mau itu di machine learning, web, aplikasi, nanti teman-teman udah tahu paham penggunaannya dan arti-artinya gitu, maksud dan tujuannya. Dan semua kode itu sama arti dan maksud dan tujuannya, yang bedanya sintaknya doang. Sintaknya Python dan JavaScript beda gitu, kurang lebih seperti itulah. Jadi ya struktur data ya kurang lebih seperti inilah. Nah itu untuk si binary dan binary search tree. Nah kurang lebih seperti itulah. Tadi pertanyaan analoginya ya mungkin sudah saya jawab juga sedikit ya. Mungkin analoginya seperti itu, yang kamus dan bagan-bagan itu. Nah tapi kalau lebih detailnya, kalau teman-teman nih pernah main judul, saya jelaskan lagi. Makanya saya bilang, pernah main judul gak? Kalau saya pernah, jujur. Karena saya penasaran aja. Penasaran ya, tapi pernah main gitu. Tapi ingat ya, programmer yang judul itu adalah programmer paling pintar loh. Jangan salah loh. Sampai dibayar mahal, tawaran. Tapi ya itu ilegal ya, jangan disalah. Disclaimer, oke? Saya tidak menyuruh seperti itu.
Tapi orang yang membuat judul yang algoritmanya sangat luar biasa, algoritma itu loh. Makanya kalau dibilang keberuntungan itu tidak beruntung, Anda bodoh, Anda goblok. Kalau teman-teman mahasiswa IT main judul goblok. Teman-teman udah belajar algoritma, teman-teman udah belajar struktur data. Kalau dibilang beruntung, berarti goblok. Nggak ada namanya keberuntungan. Itu udah diatur oleh sistem. Sistemnya diatur oleh apa? Algoritma. Diatur oleh apa? Struktur data. Makanya bisalah edukasi teman-teman ke masyarakat. Teman-teman edukasilah ke masyarakat yang orang awam. Ini kan teman-teman IT nih. Setidaknya bisa edukasilah pengabdian masyarakat kayak gitu. Sudah tahu algoritmanya bagaimana? Ya karena namanya bisnis nggak ada yang mau kerugian. Namanya harus keuntungan terus kan? Namanya bisnis. Apalagi bisnis yang ilegal di negara kita. Kalau negara lain nggak tahu gitu kan istilahnya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi karena ini saya juga rekam di YouTube ya, makanya disclaimer. Kan nanti ini kan akan saya upload. Nanti tiba-tiba ada hal apa yang terjadi, ini saya disclaimer gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ya makanya ya itulah, algoritma itu sangat penting. Kalau teman-teman udah menguasai algoritma lebih jauh, lebih dalam, semua perkodingan udah kemakan semua gitu. Jangan pusing sih. Saya juga kurang maksimal hari ini. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, ini kita udah lewat. Nanti juga saya ditegur lagi. Oke, kelebihan tree itu binary tree itu yang pertama strukturnya fleksibel, cocok untuk hierarki data. Yang kedua, stable binary tree ini pencarian cepat. Ini binary tree ya. Data otomatis terurut. Nah, jika data kekurangan binary tree, jika data tidak seimbang, kayak gini seimbangnya nggak seimbang seperti ini, maka bisa menjadi lambat seperti yang kita sudah pelajari linked list. Tahu ya linked list apa? Oke, jadi kalau dia tidak seimbang datanya, maka nanti dia akan menjadi lambat seperti linked list. Linked list ya terlalu lambat daripada binary search tree ini. Nah, kesimpulannya tree adalah data hierarki yang dari node-node. Binary tree maksimalnya 2 anak atau 2 child dari satu parent root. Jadi kalau binary search tree itu kiri lebih kecil, kanan lebih besar. Nah kalau BST itu efektif untuk nge-searching, nge-sorting atau penyimpanan sebuah data. Nah itu kesimpulannya. Nah kurang lebih seperti itu untuk pelajaran kita, pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya yang telah belajar pada hari ini. Semoga saya doakan tidak hujan untuk pulang nanti, karena saya juga pulang. Kalau anda pulang kehujanan, saya juga kehujanan. Oke, terima kasih semuanya. Semangat, tetap belajar. Satu pertemuan lagi. Saya harap teman-teman bisa mengerti dan memahami dan mengulik lebih dalam lagi untuk pelajaran kita hari ini. Selamat jalan dan selamat pulang. Hati-hati di perjalanan sampai ke masing-masing dengan keadaan membawa bahagia dan ceria. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Oke.